Lu cuma bisa komen doang kayak gitu. Coba Kamarudin kerjasanya apa? Nuduh Ahok, nuduh katanya Brigadir J dibunuh di Magelang. Salah semua tuduhannya. Aceh kena 10 tahun, Yahya Walaudi cuma 5 bulan. Kerjanya di Kamarudin apa coba? Menurut gua lu sakit jiwa deh. Menurut lu yang sakit jiwa, karena lu nggak berani tambah muka. Lu berani tambah muka nggak coba? Lu yang sakit jiwa, kayaknya lu perlu. Lu berani tambah muka nggak coba? Lu tambah muka dulu deh. Lu tambah muka dulu. Lu tambah muka dulu, weh. Anjingnya ada anjingnya Kamarudin nih. Anjingnya Kamarudin, tambah muka dulu lo. Anjing Kamarudin lo. Anjing. Anjingnya Kamarudin, tambah muka dulu lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana pertempuran antara Komarudin Simanjuntak, seorang pengacara ya, yang sekarang lagi naik daun, lagi viral ya. Lagi viral gara-gara menjadi pengacara dari mendiang Brigadir Joshua Huta Barat yang meregang nyawa, ya, yang tewas karena titik-titik di kediamannya Kadif Propam Verdi Sambo ya. Jadi si Komarudin lagi sangat terkenal ya, karena dia lagi menangani kasus yang menjadi kasus paling viral selama seminggu 2 minggu terakhir ini ya. Bisa dikatakan berita tentang kematian Brigadir J itu merupakan berita paling viral selama bulan Agustus ini. Tentu saja Komarudin jadi ikut terkenal ya. Dan hal ini membuat Paul Jang marah. Karena bagi Paul Jang, kalau bisa Oten yang paling terkenal itu hanya dirinya. Orang Kristen yang mendapatkan sorotan kalau bisa hanya dia. Jangan ada orang lain. Apalagi kita tahu Paul Jang dan Komarudin ini punya dendam masa lalu. Pernah ada masalah, terutama masalah donasi untuk Kosman. Karena si Paul Jang menggelapkan, ya, si Cindy Paula Jang ini menggelapkan donasinya Kosman. Sehingga si Komarudin ini jadi susah. Kalau donasi tersebut sampai kepada Komarudin dan si Saipudin, ya, sampai kepada mereka, minimal uang jalannya ini lumayan. Karena kita tahu Komarudin adalah pengacara dari Kosman atau KC, ya, si Kuclu. Jadi Kosman ini dulu ya, donasinya dikorup, dicuri oleh si Paul Jang, karena waktu itu Paul Jang membuka nomor rekening, ya, nomor rekeningnya itu nomor rekening dia, nomor rekening yang dia kelola ya, tapi dikatakan itu untuk Kosman. Begitu uangnya masuk, nggak disalurkan, nggak ditransfer kepada keluarganya si Kosman ataupun kepada Saipudin, tapi uangnya diucup oleh si Paul Jang. Jumlahnya antara 600 sampai 1 miliar ya, 600 juta sampai 1 miliar. Dan Komarudin marah-marah saat tersebut ya, marah-marah kepada Paul Jang, dan tentu saja Paul Jang walaupun sudah salah, dia selalu membalas. Paul Jang ini walaupun dia salah, dia tidak bisa dikomplain. Dia tidak akan terima. Walaupun dia terbukti bersalah, dia tidak akan pernah bisa terima. Yang ada dia malah memarahin balik Komarudin. Ya. Dan kali ini juga kita bisa lihat bahwa Paul Jang ya mengatakan bahwa Komarudin ini orang nggak berguna. Semua yang ditangani Komarudin gagal. Osman alias KC 10 tahun. Ustadz Yahya Waloni cuman sebentar. Nuduh Ahok terlibat. Ahok terlibat pula. Ahok sama kasusnya dengan kasus Brigadir J ya. Menyamakan kasus tersebut. Terus mengatakan Brigadir J meninggal di Magelang. Padahal jelas-jelas meninggalnya di rumah dinas. Ya, ada jeda waktu. Pernyataan Komarudin dibantah oleh
pacarnya Brigadir J sendiri. Karena sampai jam sekian masih berkomunikasi dengan pacarnya. Yang notabene jam tersebut sudah sampai di Jakarta. Ya, si Brigadir J sudah sampai di Jakarta saat komunikasi terakhir itu. Jadi ini sebenarnya Komarudin memang secara prestasi ya kita tahu sendirilah. Ya, kita tahu sendiri. Sedangkan penanganan kasus Brigadir J ini angin lebih cenderung ke sana, lebih cenderung ke sana. Itu gara-gara apa? Karena kasus ini atensi publiknya besar. Komarudin nggak kerja pun sebenarnya kasus ini udah istilahnya pasti akan diurusin. Kerja nggak kerja Komarudin, kasus ini pasti diurusin sama Kapolri. Karena perhatian publiknya udah terlalu besar. Nggak mungkin nggak dibereskan. Malah yang ada Komarudin ini, kalau kita lihat ya, membuat kacau proses penyelidikannya. Dengan membuat framing-framing, ya, tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu bukan kapasitas Komarudin sebagai ahli hukum. Ya, udah di luar keahlian dia. Dia menjadi ahli forensik, ya, menjadi ahli pidana gitu, ahli yang mengetahui kejadian gitu kan, jadi detektif. Ini kacau sekali. Oke, kita dengarkan dulu ya perseteruan antara Paul Jang dan juga orang dari Komarudin ini ya. Jadi ini anggotanya Komarudin yang dimaki-maki sebagai anjing oleh si Paul Jang ya. Dan memang Paul Jang ini kalau nggak maki orang nggak enak. Paul Jang itu terkenal karena jago maki orang. Ya, maki tanpa dasar. Dan itu disukai oleh para Oten. Oten kenapa mendukung Paul Jang? Karena Paul Jang suka maki-maki. Mulutnya kotor. Nah, itulah yang disukai oleh para Oten dari si Paul Jang ini. Oke, kita dengarkan dulu video bagaimana Paul Jang marah-marah ya. Jadinya. Oke, ini ada venti. Ini apa? Ventilator apa? Atau ventil ban? Belum. Ya, shalom. Lu kenapa sih? Kok kayaknya iri banget sama si Kamarudin? Kamarudin udah keringetan loh ngurusin si keringetan, bundulnya apa yang keringetan? Lu cuma bisa komen doang kayak gitu. Coba Kamarudin berjasanya apa? Nuduh Ahok, nuduh katanya Brigadir J dibunuh di Magelang. Salah semua tuduhannya. KC kena 10 tahun. Ya walau ini cuma 5 bulan. Terjadi di Kamarudin apa coba? Menurut gua lu sakit jiwa deh. Menurut lu yang sakit jiwa. Karena lu nggak berani tambah muka. Lu berani tambah muka nggak coba? Lu yang sakit jiwa. Kayaknya lu perlu. Lu berani tambah muka nggak coba? Lu tambah muka dulu deh. Lu tambah muka dulu. Lu tambah muka dulu, weh. Anjingnya ada anjingnya Kamarudin nih. Anjingnya Kamarudin, tambah muka dulu lo. Anjing Kamarudin lo. Anjing. Anjingnya Kamarudin, tambah muka dulu lo. Tambah muka dulu, lu baru boleh ngomong. Dasar anjingnya Kamarudin lo. Tambah muka dulu baru boleh ngomong lo. Anjingnya Kamarudin nih. Aduh. Tampang wajan dong biar berani, kalau berani. Nggak berani lah, anjingnya Kamarudin ini semua nih. Sama muka dulu baru kamu boleh ngomong sama saya. Kamu nggak pantas kamu ngomong sama saya. Kasus tai aja nggak selesai. Kasus tai aja nggak selesai. Venti, kasus tai selesai nggak? Lu jawab lo. Aduh, suruh makan tai itu si Kamarudin tuh. Majikan lo itu. Goblok lo. Ya, Reform Crusader, silakan. Shalom. Shalom. Iya, iya saya setuju dengan yang Pak Paul katakan tuh mengenai aparat kepolisian ya. Salah ya, 5 meter itu bisa nembak. Wah, lumayan itu 2000 volt. Klenger itu disetrum itu ya, langsung klenger. Tapi tadi itu ya ada anjingnya Kamarudin. Tapi ini ada yang ngomong nih, Paul Song orang bodoh yang bicara anehnya. Paul Song orang bodoh yang bicara. Anehnya, yang percaya kebanyakan orang berpendidikan, berarti kamu yang bodoh. Ya, kenapa jenderal-jenderal suka masuk sini, dokter-dokter suka masuk, politikus suka masuk sini? Ya, karena kamu bodoh, nggak nangkep yang saya ngomong. Itu yang benar. Ini Lady Potter bagus nih ya. Benar sih, setiap dia posisi Kamarudin ya, apapun di FB-nya selalu cantumin partainya. Dia di bawah statementnya sambil promosi partai. Jelas kan? Anda tahu kan si Kamarudin ini kan? Inilah penjahat, hati-hati ya dipegang dia. Anda kalau deket-deket dia hati-hati. Ya, iya Kamarudin bangsat. Ya memang bangsat ya.
Ya, hati-hati ya, hati-hati dengan Kamarudin ini. Lihat, dengar omongan saya ya, buktikan omongan saya, bisa bubar semua ini. Sudah kejadian dengan TKC ya, itu ya kasus kasih makan tai aja nggak kelar. Kamarudin bisa apa coba? Kalau nggak ada saya yang bongkar, kalau tidak ada Nabi ke-26 yang bongkar, ya, wah, kasusnya KC yang makan tai itu nggak akan pernah dibongkar, saudara. Kalau bukan saya yang bongkar, saudara, di tempat ini, ya. Nggak ada yang berani bongkar, cuma saya yang berani bongkar, saudara. Ya, waktu itu saya langsung instruksikan teman-teman YouTubers nggak ada yang berani bongkar. Padahal pagi-pagi buta, ya pagi-pagi sudah saya kirim semua ya, nggak ada yang berani bongkar, cuma saya yang berani, saudara. Ini siapa nih? Ini Sarah nih, silakan Sarah. Mana nih Sarah? Ya, Sarah. Dengeran nggak suara? Beneran. Iya, setuju banget sih. Aduh, jadi nggak enakan nih. Enak aja, mau ngomong. Saya harus bersuara. Iya, soal Kamarudin. Tuh, ya bener sih ya Bang Paul, kan saya juga kan pernah ini juga ya. Oh iya, dulu ya, saya pernah ingetin kamu, hati-hati orang itu. Sudah bilang ya, hati-hati. Kamu nggak percaya asal yang jadi kan kalau baik, orang lu yang bilang begitu ya. Kalau orang ya. Makanya saya jadinya harus angkat suara kok. Saya kan paling nggak bisa juga nutupin sesuatu gitu. Karena kan saya yang pernah kasus juga, yang pernah jadi kliennya juga gitu kan. Kalau orang lain yang kayak tadi yang maki-maki gitu kan, dia hanya lihat aja. Kalau yang kita memang berhubungan langsung dan memang bisa dibilang salah satu korban tanda kutip lah ya, yang nggak dikerjain kasusnya. Terus bareng-bareng saya juga waktu itu di kantor itu yang memberi pengaduan juga, itu juga kasusnya juga nggak selesai. Padahal udah dibayar juga sampai 100 juta gitu kan kok. Sampai sekarang juga orang itu juga ingin mengkasuskan Kamarudin sebenarnya. Terus kemarin juga di Facebook ternyata dia ada kasus juga dengan Ari Lasso. Saya juga nggak terlalu ngikutin, tapi katanya urusan penggelapan dokumen ya, Kamarudinnya gitu. Loh, sama Iwan Fals juga kan? Iya itu. Oh iya Iwan Fals juga. Betul. Nah jadi ini Ari Lasso ada lagi, Ari Lasso. Ada katanya sama masalah istrinya Ari Lasso. Makanya bingung juga. Nah, iya. Kasus ini pengacara punya kasus semua nih. Kasus kalau namanya saya bekas bajingan, tapi ini orang aktif sebagai pendeta, pengacara, politikus bajingan pula. Nah, pakai nama Tuhan gitu loh. Iya. Pakai nama Tuhan. Malah saya disuruh udah ampuni aja, padahal sebenarnya karena memang dia nggak mau kerja kali ya, atau bagaimana gitu. Cuman ya udahlah. Ya intinya dia tidak seperti yang dikatakan yang tadi maki-maki itu. Gue juga nggak tahu kenapa dia fanatik banget ya sama Kamarudin. Ya saya minta maaf aja kalau saya harus mengungkap ini ya. Cuman kalau saya memang nggak terlalu ngikutin dia kasus dengan siapa-siapa ya. Cuman dari melihat dia kasus dengan MKC, artinya dia menangani kasus MKC, tapi ya seperti itulah jadinya. Dan beberapa kasus lain, saya cuma melihat gini kok. Hanya demi ini sebenarnya kalau kalau saya lihat dari kacamata sendiri dan pendapat saya sendiri, itu adalah orang yang paling jahat, paling licik, paling picik ya, ketika menggunakan sesuatu udah jelas-jelas ini korban ya, korban yang memang perlu ditolong, tapi hanya demi untuk pansos supaya viral gitu kan, dikenal, menaikkan rating, dia sanggup gitu loh untuk kayak menawarkan diri seakan pahlawan, tapi setengah jalan, nggak selesai gitu, bahkan mempersulit mungkin ya keadaan. Saya juga nggak tahu kenapa ada orang model begini ya. Itu cuman ya saya menjaga hubungan, semoga dia nggak nonton video ini kok, karena nonton pasti nanti diviralkan, nggak apa-apa. Justru kamu kan dulu kan sudah dari awal ini orangnya baik kok, hamba Tuhan. Aduh Sarah, iya. Saya tanya-tanya kan kok, jadi gimana kasusnya kan udah kasih surat kuasa, karena kan saya harus balik ke kota saya. Udah gitu yang merekomendasikan juga hamba Tuhan juga ya. Kacau ya kok. Kamu nggak bilang dari awal, begitu kamu tahu dari awal bilang, waduh, saya bilang, wah kamu dikerjain.
gitu loh. Tapi ya itu memang Iya, sengaja parah. mau di ini, kan. Tapi apapun Parah banget perjuangan, ya kok, saya simpati parah dengan banget. perjuanganmu ya. Iya. Tapi Nah itu. tapi itu apa yang orang yang kurang ajar sama kamu itu kan akhirnya dia ini ya berhenti main YouTube ya. Berhenti. Harusnya dia berhenti. Udah lanjut lagi kok. Ya, Udah dibuka lagi tapi video-videonya. kalau dia masih mau, dia kan bahas Ferdi Sambo kan. Iya Jangan sih, bahas, tapi video jangan bahas agama dulu lah, dialah, janganlah. Nah, dia video-video yang lama itu kan videonya tadinya kan dia tutup semua. Ya kan dia private tuh tentang aku sama si Saifuddin tuh dia tutup. Tapi terus dia nongolin lagi, tapi hanya member yang bisa lihat. Terus akhirnya dibuka lagi sama dia. Mungkin biar kelihatan dia berjuang kali untuk nama baiknya yang nggak pernah ada nama baik. Nggak bisa. Dia mau buka channel satu lagi kok. Dia mau buka satu channel lagi. Ya nggak bakal laku. Saya Rudi Yohana saja mau bangkit aja setengah mati. Orang-orang yang kalau sudah fitnah saya, ya orang kalau sudah fitnah saya mau bangun, ya susah. Percaya saya. Serius. Makanya gue nggak pernah berurusan sama lu kok. Nah, enggak, kalau saya salah harus dikritik dong, harus berani kritik kalau saya salah. Iya. Kan? Ya. Oke, teman-teman sudah dengarkan ya. Jadi gini, kalau yang fitnah Paul Jang susah bangkit, ya mungkin benar juga gitu ya. Rudi Yohanes dibilang nggak bisa bangkit-bangkit sampai sekarang. Ya kasihan si Rudi Yohanes tuh sudah sangat ditinggalkan oleh para penonton, terutama donatur ya. Kalau Rudi Yohanes itu nggak peduli dengan penonton, kan dia bilang kalian mau subscribe, mau nggak subscribe terserah kalian, dia nggak peduli. Orang mau ninggalin dia juga nggak masalah. Yang penting jangan donaturnya yang ninggalin. Ini yang susah gitu. Donatur yang penting, jangan tinggalkan dia. Tapi kasihan ya, karena memang donatur dia itu sama dengan donatur Paul Jang. Donaturnya kalau disuruh pilih, mendukung Paul Jang atau si Rudi, tentu saja Paul Jang. Karena Paul Jang itu lebih menghujat. Donaturnya ini suka orang yang menghujat. Ya, lebih suka orang yang berani menghujat. Jadi lebih condong ke Paul Jang. Kalaupun masih ada yang dukung Rudi, ya mungkin bagilah. Nanti dari persembahan dia ya, misalnya 1 bulan dia persembahkan 2 juta, 1,5 juta ke Paul Jang, gopeknya ke Rudi. Atau mungkin 1,8 ya, 1,8 juta ke Paul Jang, ke Rudinya cuma 200.000. Si Rudi ini cuma dapat rema-remanya aja. Ya, dia seperti anjing yang mendapatkan rema-rema roti. Kasihan ya si Rudi Yohanes. Tapi kalau saya gimana? Karena kan salah satu channel yang paling bersuara ya, menentang si Paul Jang, ya, dan membongkar bobroknya Paul Jang itu kan HMC ya. Dan insya Allah perjuangan kita nih membuahkan hasil ya. Dimana Paul Jang itu begitu kejang, begitu ngamuk dengan saya, dan channel saya semua tambah besar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah semua channel yang di bawah HMC ya, itu berkembang. Yang dulunya cuma HMC, sekarang sudah ada beberapa channel. Ya, ada beberapa channel, bahkan channel saya tadi malam itu live. Ya, live debatnya Rudi Yohanes ya, Rudi si Wak Labu dengan Ustadz Wafi. Malah live-nya saya mengalahkan live-nya Wak Labu. Padahal dia yang debat. Ya, mengalahkan dia. Jauh mengalahkan dia. Tapi itu nanti kita buat konten yang lain saja ya. Di pengamat 1000-an, di debat panas 600-an, di Wak Labu cuma 500-an. Ngalahin dia. Oke, kita balik lagi ke fokus permasalahan kita. Ya, di mana Komarudin ini dianggap sebagai pengacara gagal ya. Dan dia masih aktif sebagai pendeta dan juga politisi. Jadi dia punya 3 jabatan. Luar biasa ya. Ada 3 jabatan yang dimulai dari huruf P semua. Pengacara, pendeta, politikus. Wow, 3P nih. Ya, 3P, ada 3 juga, 3 biji dia. Sama kayak ini ya, sama kayak Tuhannya, ada 3 biji gitu. Jadi, inilah Komarudin ini kita tahu lah prestasinya. Kasus si Kosman kena makan tai aja itu nggak beres. Ya, harus kita akui nggak beres. Kenapa? Karena gagal dia membela kliennya. Gagal. Ya, gagal untuk membuat Irjen Napoleon itu dihukum ya sama dia, gagal gitu. Jadi memang selalu kegagalan yang dijumpai oleh Komarudin karena mungkin terlalu banyak jabatan dia, jadi nggak fokus ya. Di satu sisi mau jadi politisi, karena politisi ini kan harus jago cari muka,
Ya, di satu sisi juga harus jadi pengacara gitu kan. Di satu sisi juga harus jadi pendeta. Yang notabene sebenarnya pendeta sama pengacara tuh bentrok. Karena kalau pengacara ini kan dia harus mengutamakan klien. Sedangkan kalau pendeta mengutamakan hati nurani. Jadi bentrok, nggak bisa gitu jadi orang seperti itu. Jabatan yang benar-benar bentrok itu mending harus dipilih salah satu. Ya, ini gagalnya dia. Terus kalau kita bicara Pastor Sarah ya, Pastor Sarah tuh memang waktu dia ditawari pengacara yang menangani kasusnya dengan JT, ya ditawari si Komarudin Simanjuntak. Pastor Sarah itu ngomong sama Paul Jang dan saya. Ya, dia cerita kalau dia udah ngomong juga ke Paul Jang, dan saya ketawa gitu waktu dengar Komarudin. Si Sarah nanya saya, kenapa ketawa gitu kan? Kenapa ketawa waktu mendengar Komarudin? Aku bilang, kamu udah kenal belum dengan Komarudin? Dia bilang, tapi kan dia Kristen, begini-begini. Ya, kamu udah ngomong sama siapa aja? Baru dia bilang, sudah sama si Paul Jang. Aku bilang, udahlah kamu nanya Paul Jang saja, Komarudin tuh gimana? Ya, saya suruh dia nanya gitu ya. Karena saya malas gitu jelasin siapa itu Komarudin. Dan karena dia waktu itu lagi dekat juga dengan Komarudin gitu kan, daripada nanti jadi aneh-aneh, ya saya juga nggak mungkin cerita terlalu panjang lebar juga gitu kan. Ya biarkan aja dia yang cari tahu sendiri, dan dia cari tahu dengan si Paul Jang ya. Terus dia bilang sama saya, iya si Paul Jang udah bilang nih, dia bilang kan, Yus, dia bilang, Julius, ini kok Paul sudah ngomong kalau Komarudin gini-gini, gimana ya, dia bilang. Dia nanya saya, gimana ya? Loh, kamu sama Komarudin gimana? Iya, udah ketemu gini-gini. Ya udah aku bilang, ya tergantung kamu pintar-pintaran lah. Ya pintar-pintar aja mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri. Udah besar kok, saya bilang. Ya udah besar. Dan saat itu si Pastor Sarah masih agak jinak ya, udah mulai nggak menghujat. Saat itu lagi nggak menghujat ya, baru terakhir kan kambuh lagi penyakitnya. Terakhir kambuh lagi dikarenakan ya mungkin karena nggak tahu mau ngapain, jadi kambuh lagi. Dan yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Jadi kita lihatlah bagaimana si Komarudin itu sebenarnya nggak ada niatnya. Dia cuma mau ngurusin kasus yang pertama bisa menaikkan nama dia. Yang kedua ya tentu saja ada bayaran gitu. Namanya itu profesi ya. Nggak mungkin dia mau kerja gratis tanpa dibayar. Ya kalau tanpa dibayar ya minimal itu kasusnya itu terkenal biar bisa menaikkan nama dia. Biar bisa jadi pengacara kondang. Ya. Biar bisa dia makin viral dan orang mau pakai. Dan yang terjadi kita tahulah. Kegagalan demi kegagalan terus menghantui Komarudin. Dan Komarudin ini luar biasa juga. Dia punya pasukan ya. Dia punya pasukan yang siap membela dia, baik itu di medsos maupun dunia asli. Ya, di medsos juga banyak ini pasukan Komarudin yang berkeliaran, dan itu menjadi ciri khas Oten. Gitu. Paul Jang punya herder, Walabu punya herder, Ucuk Bulu-Bulu punya herder, semua Oten-Oten punya herder, luar biasa mereka. Yang akan berantem ya, akan rela baku hantam di dunia medsos demi majikannya. Tapi memang sesuai dengan ayat yang ada di sana gitu kan. Anjing-anjing gitu ya. Yang di luar itu semua anjing. Ya mereka itulah. Jadi ini seru ya. Komarudin, apapun ceritanya memang sudah diberikan mandat oleh keluarga Brigadir J untuk menjadi pengacara. Si Paul Jang mau koar-koar gimana pun ya nggak bisa juga mengubah keputusan keluarga Brigadir J. Ya nggak bisa mengubah. Kecuali si Paul Jang ini punya solusi. Misalnya kamu punya pengacara yang bisa kamu tawarkan ke keluarga Brigadir J gitu kan. Udah kamu jangan pakai Komarudin, pakai ini lebih hebat, lebih terkenal, saya yang bayarin. Ya, saya yang bayarin semua. Mungkin Brigadir J mau. Ya keluarganya ya. Kalau Brigadir J-nya udah nggak ada lagi ya. Sudah di alam maut juga gitu. Ya mungkin keluarganya masih bisa pertimbangkan. Ini kan nggak ada solusi. Suruh orang jangan pakai Komarudin. Tapi apa solusinya? Nah inilah Paul Jang ini dari dulu kebiasaan gitu. Dia kebiasaan tuh nggak bisa memberikan solusi. Selama ini kalaupun ada yang membereskan masalah dari Paul Jang, itu karena orang-orang yang mendukung dia. Oten-oten yang ada di ruangan dia, yang membantu membereskan kotorannya si Paul Jang. Kalau si Paul Jang ini kerjanya beol sembarangan, buat masalah di mana-mana, tapi nggak bisa bereskan. Beruntunglah dia, ada oten-oten yang mau membereskan masalah dia. Itu aja kelebihannya. Karena kita tahu oten-oten ini secara kemampuan finansial dan kemampuan nama, ya reputasi, maksudnya bukan reputasi sih, pergaulannya mereka besar, ya mereka punya koneksi-koneksi yang lumayan kuat,
sehingga bisa membereskan kotoran-kotorannya si Paul Jang ini. Itu aja kelebihannya. Kalau enggak nih si Paul Jang nih orang gagal, apa yang bisa dilakukan Paul Jang? Nggak ada, nothing. Ya, cuman bisa maki-maki, ngamu-ngamu, dan semua oten-oten tepuk tangan. Wah, emosi kami kepada umat muslim sudah dilampiaskan oleh Paul Jang. Dia sudah mewakili kita. Itu yang bisa dilakukan. Dan oten-oten yang suka dengan hujatan, itulah yang mendukung Paul Jang. Oten-oten yang Islamofobia kalau saya bilang. Ya. Orang-orang yang Islamofobia itulah yang mendukung Paul Jang dan satu geng dengan Paul Jang. Hanya orang-orang yang seperti itu. Nggak lebih ya. Jadi memang kumpulan penghujat semua yang bersatu membentuk satu organisasi. Itulah mereka. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan kita tunggu saja ya bagaimana si Komarudin ini, apakah dia akan terus melawak, karena ada beberapa bahan juga nanti kita akan buat ya. Si Komarudin ini memang lucu dan pantas kita jadikan badut berikutnya, sama seperti Saipudin ya. Saipudin klien dia ini juga sama kan, badut. Nah ini badut juga gitu. Jadi oten-oten ini memang lucu-lucu semua dan menghibur kita. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini bisa menghibur bagi teman-teman dan menjadi satu tambahan informasi ya. Kalau si Paul Jang ini biarkan aja. Dia mau ngejek si Komarudin gimana pun, nggak mengubah apapun. Ya dia mau bilang Komarudin orang gagal lah, orang nggak betul lah, orang apapun lah, nggak mengubah apapun. Karena apa? Ya Komarudin tetap dipakai kok sama keluarga Brigadir J dan tetap akan ada yang pakai. Tetap akan ada yang pakai dia gitu. Walaupun kamu bilang dia bermasalah. Karena dia punya nilai lebih. Yaitu apa? Dia mau nangani kasus yang terkenal gratis. Dia masih mau nangani gitu. Ya minimal dia ada aksinya lah. Walaupun mungkin kemampuan nggak ada, tapi minimal gratis coy. Ya sama kayak misalnya ada tukang pangkas gini. Dia nggak jago-jago amat. Tapi dia nawarin pangkas gratis. Ya tetap akan ada yang pakai dia. Ya, tetap akan ada yang menggunakan jasanya. Jangan kamu komplain. Kecuali kamu bisa kasih solusi gitu. Ya kamu yang sediakan dengan cuma-cuma mungkin mau keluarganya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.